Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda. Semua dalam keadaan sehat dong. Bunda ini semua dalam keadaan sehat dong. Alhamdulillah ya. Maaf. Bunda, maaf. Bunda. Ada apa Bunda? Ada apa ini? Permasalahannya kenapa? Ini semua Bunda lagi pada gibah ya? Enggak. Ya, terus ngapain? Lagi curhat. Bunda ya gibah ya curhat sama aja dong. Beda dong Bang Belki. Beda. Beda. Wah ini saya adu ini sama BNL. Bunda Nanda, Bunda Lisa. Bunda semua ini. Assalamualaikum. Bunda. Ada apa Bang Melki, rame banget. Saya lagi opening acaranya Bunda. Ya. Wah ada ngobrol, ngegosip. Saya bilang, ini Bu pada ngegosip ya? Enggak, saya ngobrolin kebaikan. Ngobrolin kebaikan emang bukan gosip ya? Saya juga nggak ngerti. Pantesan kita kaget ya Bun, kayak kita lagi kerusuhan kayak di pasar. Rame banget. Itu kacamata masih di atas, baik. Aduh, emang saking Bunda sibuk yang sebelah ngegosip. sana bilang, itu bukan gosip, itu gibah. Enggak, itu cuma ngobrol santai kok. Enggak, itu mah cuma kongko-kongko. Emang begitu ya? Gosip, Emang gibah, siapa sih? curhat. Tuh, Iya. emang dia. Oh, emang iya begitu. Oh. Assalamualaikum Bunda. Bun, curhat adalah cara kita mengeluarkan unek-unek yang mengganjal dalam hati kita. Curhat dianggap ampuh dalam menurunkan tingkat stres atau rasa tertekan yang kita hadapi. Namun Bunda, ada kalanya di antara kita lupa ketika sedang mengeluarkan keluh kesah pada seseorang, biasanya secara tak sadar akan mengalir menjadi sebuah pembicaraan yang bersifat menjelekan seseorang atau yang dinamakan gibah. Bun, memang beda tipis ya antara gibah dan curhat. Lalu, apakah curhat dan gibah itu sama? Apakah salah bila kita berkeluh kesah pada seseorang? Jangan galau dan jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Bunda Nada dan Bunda Lisa dipandu Bang Melki akan membahasnya dalam Assalamualaikum Bunda sesaat lagi. Mau gibah, mau gosip, Mau curhat. ngobrolin orang, ajak dong. Jangan dong. Itu entah apapun namanya, itu boleh apa tidak dalam Islam. Kita bahas saja hari ini. Oke. Gimana? Iya. Ini ngomong-ngomong dari jamaah mana nih? Ini dari mana nih? Dari Majelis Taklim AMF di Ganjuk. Di Ganjuk. Kebetulan di Assalamualaikum Bunda ini kita emang membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang gibah, gosip, curhat, apapun namanya. Ya Allah, bener-bener gibah juga. Gibah juga. Curhat juga. Curhat juga. Jadi tadi juga lagi ngomongin kebaikan katanya. Nah masalahnya dia bilang ini saya ngobrolin kebaikan orang katanya. Termasuk ngomongin orang apa enggak gibah atau enggak gitu ya Bun ya? Baik, kita bahas nih Bang Melki. Iya, baik. Silakan Iya. ya. Gibah ini termasuk gosip atau curhat atau beda dalam Islam. Iya, apa sih yang dimaksud Iya, gibah ya? Iya betul, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Bunda. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Hatinya sehat. Alhamdulillah. Iya, badannya sehat. Alhamdulillah. Ini saya liatin sehat-sehat semua. Ini Bun, dompetnya Bun. kantongnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita membahas mengenai masalah ghibah ya. Masalah ghibah ini pernah ditanya. Sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa sih yang dimaksud dengan ghibah?" Kemudian baginda Rasulullah SAW menyampaikan yang namanya ghibah adalah engkau menceritakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain tidak suka akan hal itu. Jadi kalau sekiranya kita sampaikan, ceritakan tentang si A, kalau A tahu nih kita menceritakan ini, si A ini akan marah, akan gak suka. Itu namanya ghibah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, kalau yang disampaikannya benar, memang terjadi, kata baginda Rasul, itu betul-betul yang namanya ghibah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah,
kalau yang disampaikannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang disampaikannya tidak benar. Lalu bagaimana? Kata baginda Rasulullah SAW, itu namanya fitnah. Jadi ghibah, fitnah, membicarakan orang lain, benar ghibah, tidak benar, jadi fitnah. Dua-duanya ini dilarang dalam Islam. Tidak boleh kita menceritakan orang lain itu nggak tahu. Benernya aja nggak boleh, apalagi kalau salah. Kedua ini adalah hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kalau curhat Bunda? Nah, curhat juga begitu. Curhat ini tujuannya apa? Kalau mengenai masalah curhat, kita ingin biasanya kalau curhat itu kan pengen menenteramkan hati, kemudian pengen mencari solusi, otomatis kita menceritakan kepada teman kita, tujuannya untuk menemukan jalan keluar. Insya Allah itu yang dibenarkan dalam Islam. Tapi yang biasanya awalnya mah curhat cari solusi bang. Ujung-ujung akhirnya dikasih bumbu cabe, dikasih bumbu bawang, dikasih garam, dikasih lada, dikasih segala macam kerupuk, jadi seblak. Jadinya akhirnya berlebihan. Nah ini yang akhirnya tadinya mau curhat, mencari solusi, dibenarkan dalam Islam, keserempet dalam kaitan ghibah. Jadi hati-hati menggunakan lisan. Udahlah, pantas kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan auliyasmut. Kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka pergunakanlah lisan kita. Bicara yang baik, kalau nggak bisa bicara yang baik, udahlah diem aja. Karena kadang-kadang orang itu bahaya dari lisan. Orang bisa selamat itu dari lisan, bisa bahaya dari lisan. Pantas makanya salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia nih bang, kalau dia bisa menjaga lisan. Bener jangan diomongin karena ghibah. Kalaupun nggak bener tetap diomongin jadi fitnah. Gitu bang. Bun. Ya. Bunda. Iya. Jadi kita membahas tentang gibah dan curhat. Ini sama atau enggak dalam Islam seperti apa? Nah bunda-bunda yang di studio ada yang baper gak nih? Silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau bertanya? Oh iya. Bunda yang di tengah dulu deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih bun. Iya. Baper deh. Oh iya. Tapi udah kenyang sekarang. Lapar ya? Lapar. Masih baper bun kalau belum iya. dijawab bun ya. Nama saya Ida dari MTHMF Cianjur. Saya katanya sih suka digibahin orang, tapi saya nggak tahu ya gibahinnya apa gitu, enak atau enggak ya. Tapi saya pengen, kalau saya pikirin ini, panas juga ya bun. Solusinya gimana ya bun supaya saya tuh bisa tenang gitu, bisa baik sama orang yang gibahin saya bun, gitu bun. Masya Allah. Bunda namanya siapa bunda? Bunda Ida. Bunda Ida. Bunda Ida pas pertama kan coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecil. Langsung pikir. Lobet. Langsung pikir bun, Kayaknya. soalnya sedih katanya diomongin. Iya. Jadi gimana gitu. Masya Jadi Bunda Ida ini adalah yang digibahin Yang nih. digibahin. Tapi dia nggak tahu isinya apa, tapi tetap panas nih. Panas banget. Gimana yang harus dilakukan sama Bu Ida? Bunda Ida meriang kali ya, jadi panas dingin. Iya. Boleh duduk deh Makasih ya, bun. Bun. Iya. Nah Bunda sama-sama. Lisa, sebelum dijawab, kita nanti jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Kesalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Ida. Nah ini pertanyaan dia, saya sampai lupa ini pertanyaannya. Biasa banget bang, lupa pertanyaan. Ah. Emang apa pertanyaannya? Ih kok Bunda Liza lupa? Lupa Bang Melki? Iya. Ya Allah saya mah inget. Apa tadi bun? Ya sama. Ya. Jadi kalau Bunda ini, kalau nggak salah Bunda Ida ini, Bunda bukannya Bunda Ida. Iya Bunda Ida ini korban dari gibah teman orang. Terus dia panas nih, apa yang harus dilakukannya? Dengerin kata temennya kalau kita diomongin gitu ya Iya. bun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan birabin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin. Wassalli wassalam. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd bun.
Bunda. Iya. Kita dengar katanya, ini kita diomongin sama tetangga sebelah. Itu bagaimana sih sikap kita? Lihat Al-Quran. Ibu punya Al-Quran? Suka dibuka? Bukaan be doang. Dibacanya mah kagak. Dalam Al-Quran dikatakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang apabila seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka cross check terlebih dahulu. Nah, namimah tuh namanya. Apa tuh namimah? Adu domba. Adalah menukil ucapan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan baiknya. Yahya bin Ibnu Katsir mengatakan, an-namamu yufsidus sa'ah wala yufsidus sahir fi syahr. Namimah, adu domba itu bisa merusak seseorang dengan waktu 1 jam. Berbeda dengan orang yang melakukan sihir. Bisa melakukan sihir itu dengan waktu 1 bulan paling tidak. Kalau sihir diikat dulu kakinya pakai boneka-bonekaan, dipocong-pocongin dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau namimah, adu domba itu seperti sihirnya lebih cepat karena bisa merusak seseorang. Betul apa betul? Betul. Kayak tadi Bunda Ida sakit hati, padahal kita nggak tahu diomonginnya kayak gimana ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, fatabayyanu, cross check terlebih dahulu. Benar apa benar? Kita dikasih 2 mata. Mata kanan udah ngelihat, mata kiri belum lihat, jangan langsung kita omongin. Kita dikasih 2 telinga, telinga kanan dengar, telinga kiri belum juga, jangan kita langsung sampai. Ada 1 mulut, Mak, jangan banyak banyakin baca banyakin zikir, insya. Nah, kayak begitu nih, kadang dikit-dikit, emang bener, waduh, jadi kesulut ya hati kita. Dan yang kedua, jangan kita melakukan hal yang sama. Sebab kenapa? Tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan adu domba. Hati-hati ya Allah, janganlah kau melakukannya. Janganlah kau mengadu domba. Adu domba, mengadu domba. Itu suatu dosa. Jeng. Udah joget baik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada perkataan-perkataan yang buruk yang dapat menyakiti hati kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi harus tahu dulu tentang apa nih diomonginnya, bener apa enggak. Cross check dulu, jangan langsung percaya ya Bun ya. Dan paling penting jangan dibales ya. Kalau tetangga sebelah ngomongin, kita cari sebelahnya lagi. Balas dong itu ya. Tetangga sebelah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan. Ya, Bunda. Ini aktif-aktif nih ya penonton kita hari ini nih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya. Baper banget dah. Ah. Ini Bun, kenalkan nama saya Rahma dari Majelis Taklim HMF Ciganjur. Saya mau nanya nih Bun. Apa nih? Kan ada temen tuh kerjanya curhat mulu dah. Curhat mulu, apaan aja dicurhatin sama Dida. Kita jadi kayak tempat curhat. Tapi itu lama-lama tuh dia ngomongin orang. Itu kita kan sama aja gibah. Itu gimana cara menghindarinya? Menjauhin apa kita tinggal aja dia? Kadang kagak enak ya Bun ya, kita Iya. tinggalin dia lagi ngomongin orang. Kita lagi nyuci di rumah. Nemenin iya gibah. Oh iya. Mana tuh? Seperti tema kita nih, curhat atau gibah itu sama apa enggak? Ini dari curhat langsung jadi gibah. Oh gitu. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyuci, ngedengerin curhatan, akhirnya nyucinya
nggak selesai-selesai, gini nggak konsen aja gitu ya. Masak, garam semua dituangin. Iya, lagi Jadi dengerin masak ya? telepon sebelah sini kan lagi nyayurnya bayamnya udah layu jadi kering gitu ya. Tadinya curhat. Kalau kita menjadi teman yang mendengarkan curhat orang lain, bagus. Kenapa? Karena memang orang ketika membutuhkan bercerita, memang dia pasti akan perlu untuk bercerita. Ya, kalau kita jadi teman curhat berarti kita dipercaya oleh orang lain untuk dia bercerita. Oh, dia percaya sama kita. Yang harus dijaga, yang disampaikan curhatnya jangan kita sampaikan lagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia awalnya curhat, bagus kok untuk melepaskan kesedihan, untuk menemukan jalan keluar, udah kita sampaikan, udah lega. Tiba-tiba ada bumbu di belakangnya yang akhirnya menjadikan ghibah. Ngomongin orang lain meskipun bener tuh ya tetangga sebelah tuh sama deh kayak begitu juga. Tahu nggak? Nah inilah PR kita. Karena bedakanlah kita orang yang paham dengan orang yang nggak paham. Allah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang tahu ilmu sama orang yang belum tahu ilmu? Tentu beda. Kalau sekiranya ada orang curhat sama kita, udah kita dengerin karena memang dia butuh kepada kita. Niat jangan kita umbar lagi kepada orang lain. Nah kalau sudah batasannya, ini kayaknya udah ghibah nih, udah ngomongin orang nih, maka langsunglah kita rem. Kenapa? Telinga punya dosa. Telinga akan dipertanggungjawabkan, mata pun bisa berdosa memandang yang bukan haknya, telinga bisa berdosa mendengar yang memang tidak baik, lisan pun hati-hati bisa juga berdosa karena ikut-ikutan awalnya curhat jadi ghibah. Ingetin Bun, stop. Jangan mengadu domba lagi. Ini udah bergerak-gerak. Itu. Pokoknya stop. Jangan ragu katakan tidak pada gibah. Teman curhat, iya aku tuh tadi capek banget tahu di rumah dengar pas itu. Tahu gak sih tetangga Stop. Nah, langsung. Ada ini ada centong pakai centong. Iya. Nah, betul. Saya tidak mau gibah. Betul. Langsung, Itu Masya Allah. Atau ada lagi yang begini Bang. Apa gimana? Lagi mau gibah, enggak, udah stop, saya nggak mau gibah, saya nggak mau dosa. Oh bagus banget, Masya Allah, ntar aja sampai rumah WA saya. Iya. Stop aja. Jangan. Ya. Pokoknya kalau orang lain ada yang khilaf, salah kita peringatkan. Ya. Dan kita jangan terpancing, karena memang kadang-kadang mohon maaf, gibah itu sesuatu yang dilarang, tapi kenapa asyik banget. Emang enak sih. Kenapa? Karena menjadi pintu masuknya setan itu begitu. Bener. Jadi tutup pintunya. Jangan sampai ada pintu masuk setan untuk menjadikan kita berbuat dosa. Ya, udah keluar deh dari grup-grup WhatsApp gibah itu. Keluar, saya aja abis ini mau keluar. Oh ada ya Bang ya? Masuk. Ih seru banget. Ya Allah. Jangan ya. Astagfirullah, jangan. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau gibah? Kok gibah? Masih ada yang baper gak nih? Silakan nanya. Siapa yang mau bertanya? Lah? Iya nih. Emang apa? Bang. Ini memang nih Bun, ini kayaknya dari tadi mau nanya mundur lagi. Iya. Mau nanya mundur lagi. Itu bener ternyata ini. Mau nanya apa? Begini Bu, Paksa-paksa ini. kan kita nih Ya. sering ngumpul emak-emak. Benar, bapak-bapak juga sering ngumpul. Ya, itu kita sering ngobrolinnya sih tentang kebaikan. Iya. Lagi-lagi Bunda, dari opening. Kebaikan. Ini kedoknya berkebaikan. Oh. Betul, kebaikan kita ini Ya. biar jadi kita kasih tahu sama dia tuh kalau orang tuh baik banget. Oh, membicarakan kebaikan orang lain, Bang. Jadi bukan kejelekannya ya. Bukan. Terus Bu. Nah, itu maksudnya masuk gibah juga enggak tuh Bun? Begitu. Tapi tadi belum ada bapernya. Ulang iya. lagi berarti dari awal. Ulang deh, ibu dari duduk, saya dari sana ya. Iya deh. Enggak usah. Ayo. Nggak usah. Baper aja, baper. Oh, baper nih. Pak. Iya. Baper nih Pak. Baper nih Bang Melki. Iya, boleh. Ya Allah, kan kita biasa ngumpul-ngumpul, mama ya. Iya. Tapi kita ngobrolinnya tentang kebaikannya. Bu ini boleh agak diem Bu, nanti ini gitu lagi tangannya. Gini ke saya. Iya. Ini gimana? Jauh. Ya. Tentang kebaikannya itu masuk gibah enggak? Pertanyaan yang bagus sekali nih. Pertanyaan dari siapa Ibu? Dari Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ya Bunda ya. Jadi kalau gibah membicarakan kebaikan orang, termasuk gibah atau tidak? Kita jawab setelah yang satu ini. Iya. Tetap di Assalamualaikum Bunda.
hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Ya. Nah, kita jawab pertanyaan dari Bunda Nur Hayati. Kalau gibah tapi ngomongin kebaikan gimana nih, Bun? Ngomongin kebaikan. Bunda siapa? Bunda Nur Hayati kan? Bunda Nur Hayati. Ih, Elsa bilang, ih Bunda Nur Hayati dari mana? Bunda Rahma gitu. Ini lagi mikirin apa sih Else? Kayaknya ada yang dipikirin nih. Oh, mikirin juga. Baik, Bunda Nur Hayati bilang kalau kita lagi ngobrol, ngomongin kebaikan, apakah termasuk gibah? Hei kameramen, mana kameramen? Nyari banget. Tuh. Bunda-bunda yang ada di rumah, ya, tentunya juga yang ada di studio. Ada hadis mengatakan, lam yaskur lillah man lam yaskur linnas. Orang nggak bersyukur sama Allah apabila ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Orang itu udah membuat kebaikan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita. Kita bersyukur dengan cara ya mungkin mengatakan kepada yang lain, oh orang ini baik banget, alhamdulillah kemarin dikasih pinjaman 1 miliar. Waduh, kebaikan tuh ya. Langsung pada datang di Bang Melki orangnya. Yo. Amin. Amin. Ya, boleh. Dan itu tidak dikatakan ghibah. Dan Allah pun berpesan walatan sulfadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan seseorang. Ingat kebaikan orang lain kepada kita, jangan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Ingat keburukan kita kepada orang lain. Jangan ingat keburukan orang lain terhadap kita. Tepuk tangannya mana? Udah kayak tepuk taman kanak-kanak baik tepuk tangan. Ya. Jadi mengatakan yang baik-baik terhadap tetangga atau orang yang baik kepada kita itu tidak termasuk ghibah. Apa yang dikatakan ghibah? Mengatakan sesuatu yang memang kira-kiranya nih orang kagak demen. Orang kesel. Bunda Nada udah bilang dari tadi, kalau emang bener itu ghibah. Kalau salah jadi Fitnah. Fitnah, buhtan namanya, fitnah. Fitnah itu al-asyadu al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dibunuh mah 1 orang, tapi kalau fitnah bisa 10 orang. Karena yang terjadi bisa dibawa-bawa siapa-siapa aja keseret-seret ya. Dan tentunya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kalau kita dapat kenikmatan melalui dari orang lain, dari siapapun kita utarakan. Alhamdulillah, bagus ada Bu Nur. Kita bisa pinjam mobilnya datang ke rumah sakit. Tuh gitu. Amin. Amin. Ya, mengatakan kebaikan seseorang bukan termasuk ghibah. Yang termasuk ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi harus bisa bedain tuh Bang Melki. Ya Bun ya, bisa bedakan mana yang ghibah dan mana yang juga tuh tadi. Mana yang kita menyampaikan kebaikan-kebaikan orang lain. Mudah-mudahan kebaikan ketika disampaikan ditiru sama orang lain jadi motivasi, Bang. Betul tuh Bunda. Jadi boleh Bunda, lanjutkan ya. Kebaikan tapi Bun. Kebaikan. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau baper yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Siapa ya? Dari Arohim juga boleh. Wah, baru. Oh. Baru ngomong Arohim juga boleh nanya. Udah langsung. Boleh ya Bang? Yang mana dulu Yang mana? nih? Ini dulu. Apa itu? Oh jadi rebutan begini? Saya berantem aja apa berdua nih? Jangan. Oh. Coba Bang Melki, saya samperin ya. Boleh. Coba Bun, dari mana ini? Yang pasti dari Ciganjur tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nih Bun. Iya. Biasalah Bunda ya. Ibu-ibu itu kan kadang ngomongin ibu-ibu rumah tangga, biasalah kadang-kadang ngomongin masalah rumah tangga atau urusan sinetron dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke saya untuk curhat gitu ya Bun. Nah itu bagaimana cara kita menyikapinya? Orang mau curhat kepada kita. Ya. Orang mau curhat kepada kita, yang dicurhatin masalah sinetron. Ya. Terus apa lagi? Urusan rumah tangga, Urusan rumah tangga. Iya. Oh berarti urusan pribadi kali ya? Urusan pribadi. Tapi curhat. Ke temennya gimana nih Bunda? Iya. Jadi sebenarnya terima kasih Bun. Terima kasih Bunda. Iya alhamdulillah kalau memang tadi lagi tuh dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi yang tadi udah kita bahas di awal. Ya. Bahwa ketika memang kita dipilih oleh orang lain tempat
untuk bercerita, maka bersyukur karena memang dia percaya kepada kita. Tinggal kepercayaan itu harus betul-betul dijaga. Jangan ketika dia cerita sama kita dalam hati, saya mau ngomong nih sama yang lain nih. Akhirnya sampailah kemana, kasihan. Dan juga dikhawatirkan pasti ini lisan kita nggak bisa dijaga kan. Dan yang kedua, kalau sekira-kiranya memang kita pengen bercerita kepada orang lain, saya mau cerita ya sama kamu ya, ini ada kegundahan hati, cuma pengen cerita tapi jangan cerita sama siapa-siapa, bercerita. Akhirnya yang kedua, yang jangan sampai nih Bun, ketika udah cerita sama yang A, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya pergi ke tempat yang di sana, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Estafet ya. Nah, akhirnya ke sini jangan bilang sama siapa-siapa ya. Masing-masing sudah bisa menjaga rahasia, tapi dari sisi kitanya. Ketika kita bercerita sama orang lain, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita. Jangan juga kita mudah mengumbar aib diri kita sendiri, aib keluarga, aib saudara, jangan. Karena kata Nabi, man satara uyuban nas, satarallahu lahu uyubahu fid dunya wa fil akhirah. Kama qala Nabi SAW. Siapa orang yang pandai menutup aib saudaranya, maka kelak aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Jadi ini dua sisi nih Bang. Yang pertama kita yang mendengarkan cerita, simpan, jangan sampai dibuka. Kita yang bercerita juga jangan kita membuka aib diri kita sendiri. Dikhawatirkan nanti Allah benar-benar ngebuka aib kita. Ini kan kita semua cakep-cakep, mulia-mulia di sini. Kenapa? Karena masih ditutup aib sama Allah. Jadi kita pengen aib kita, kekurangan kita, semuanya ditutup sama Allah. Jadi kita pandai juga menutup aib diri kita dan aib orang. Kadang kalau curhat nih sama kita temennya, iya kita jaga dah, laki kita omongin juga. Nah, hati-hati tuh. Betul. Sangat tertutup rahasianya, tapi saya dengan suami saya tahu. Iya, soalnya kalau ditanya, kok kamu ceritain lagi sih? Ini kan suami saya, bukan siapa-siapa. Nanti akhirnya, itu kan orang tua saya, bukan siapa-siapa. Akhirnya itu. Karena itu amanah ya, ketika disampaikan orang lain bercerita, itu amanah yang harus kita dijaga, simpan, ya. harus kita tutup. Oke Bu, sudah puas dengan jawabannya Bu ya? Insya Allah. Ya, jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Iya. Nah, Else, tadi nih udah nanggung banget nih, Else mau nanya nih. Iya, mau nanya. Bang. Boleh. Ini buat Bang Melki dulu. Siapa namanya? Susi Bang, Susi. Orang juga tahu ini Else. Dari mana Else? Ciganjur Bang. Sepaket nih kayaknya. Sepaket. Bang Melki, kepentok bemper, ketiban pengki. Nah, Baper nih Bang Melki. Iya boleh, cakep. Masa ya Bang? Iya. Kalau bisa jangan ada bemper deh tadi. Oh iya. Akan ya masih ada ya, tuh lemper ya, carper, Tadi? bemper. Udah salah nama orang lagi. Tadi saya ingat banget nih. Ya, terima kasih ya Bu Nur Hayati ya. Dia nyeletuk, Bu Nur Hayati. Bunda Rahmah, gitu. Mungkin tadi lagi break Bang, lagi break curhat tuh tadi kayaknya. Apa pertanyaannya? Ampun, lupa kan jadinya. Gini Bang, teman saya nih, ada si A lah misalnya Bang. Si A Abdul ya? Si A Abdul boleh Bang. Jelekin saya katanya Bang. Terus teman saya yang si B ngomong juga nih, katanya jelekin saya juga, tapi ngelapor-lapor gitu Bang. Yang A bilang ke saya, B jelekin saya. Yang B bilang ke saya, A jelekin saya. Saya sih awal-awal cuekin aja lah ya Bang ya. Tapi lama-lama kok kayaknya makin menjadi, saya amprokin aja keduanya apa gimana ya Bang? Oh, jadi gimana? Apa yang harus kamu lakukan ya? Iya betul. Dia jadi kompetisi jelek-jelekan nih. Allahu Akbar. Si A ngomongin si B ngejelekin si Else. Si B ngomong si A ngejelekin Else. Apa yang harus dilakukan sama si Else nih? Panggil aja akhirnya berduanya. Iya. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Suka terjadi di antara kita. Ada yang kadang ngomongin kita, tetangga sebelahnya juga ngomongin. Maaf Bunda. Kameranya di sebelah sana. Nanti takut nyari lagi. Enggak, udah tahu, udah ada tuh, dadah. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Ya, islahkan kedua temanmu. Jadi kalau misalkan dua-duanya mau ketemuin, amprokin. Bener nggak nih ngomongin dari tadi? Biar jelas ya. Biar jelas ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Lagi ngapain sih ngomongin orang mulu? Ya Allah, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kesini menceritakan keburukannya. Gejah yang ada di semut, salah. Semut yang ada di seberang lautan tampak kelihatan, tapi gajah yang ada di pelupuk mata tanpa kelihatan. Oh, keterlaluan. Ya,
Oleh karenanya jangan suka kita menggunjing keburukan orang lain, jangan suka ngomong-ngomongin orang lain ya. Dikatakan di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, jauhi daripada kita semua nih prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan dikulik-kulik, jangan dicari-cari buat jadi pembicaraan, buat jadi bahan obrolan. Nauzubillah. Ketika kita mengatakan keburukan orang lain, Bun, Masya Allah, itu keburukan tuh terus berlipat-lipat ganda buat bakal dibawa ke dalam kubur. Na'udzubillahimin. Orang mati bukan bawa amal, tapi amal ngikut kita. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita baik, yang buruk kita tinggalin. Tapi kalau amal ngikut kita, yang baik ngikut, yang jelek juga ngikut. Oleh karena jaga nih ucapan, jaga lisan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Insya Allah. Itu kayak amprokin aja. Amprokin aja beneran. Kasih tahu biar minta kejelasan bener gak nih? Iya, biar jadi juga efek jerah supaya tidak melakukan hal yang itu lagi. Dan itu memang efektif tuh. Jadi kalau ada hal yang semacam itu bener ya Bun ya, langsung diamprokin. Jadi tuntas, udah selesai. Mana nih yang ngomong ini jadi kelihatan semuanya. Betul. Nah, permasalahan kita semakin seru ya, gibah atau curhat ini dalam Islam seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Nah, gimana caranya kita menjaga lisan agar tidak gibah? Umpamanya, saya mau ngomongin si Beben. Bun, si Beben, wah makanya udah senyum nih ya. Beben, baik banget. Kalau kerja datangnya telat mulu. Ih, baik banget. Rada-rada kesel sih saya sebenarnya, tapi gimana? Itu gimana ya menjaga lisan supaya tidak jadi gibah? Ini tetap gibah apa enggak saya yang lakukan? Jadi pajas ya. Iya, tapi dia senyum gitu. Ya ampun, Beben tuh baik banget. Kalau kerja tuh ngeselin banget. Nah, tapi kan ngomongnya di depan orangnya. Oh, kalau di depan orangnya Kalau depan orangnya, maka tidak termasuk ghibah. Asalkan jangan kelewatan. Kan manusia juga punya hati ya Bang ya. Makanya besok-besok mah jangan telat ya Bang ya. Ditegur langsung. Terus gimana tuh Bunda jaga lisannya? Diperbolehkan kita menggibah seseorang pertama ketika di muka pengadilan. Ya, kita mengutarakan kejahatan, mengutarakan kesalahannya di muka pengadilan. Yang kedua, ketika kita meminta fatwa. Contoh, ini nih orang tukang mabok. Gimana nih orang nih mesti kita apain? Boleh ke salah satu tokoh di masyarakat kita atau ke para alim ulama. Dan yang ketiga untuk menandai gelar seseorang. Mau kemana Bu Nur? Mau ke Bu Siti. Siti yang mana? Siti yang gak ada giginya. Oh, itu boleh. Boleh. Untuk menjelaskan, oh yang namanya Siti kan banyak. Betul. Tapi itu sesuai faktanya. Tapi ingat, bukan untuk jadi bahan lelucon. Bukan untuk jadi bahan ketawaan ya. Untuk menandai gelar kalau kita ini mau ke orang tersebut. Dan bisa kita menggibah seseorang, bukan seseorang. Contoh kayak ngasih tahu informasi nih jangan ikut travel itu dah. Itu kan tuh udah bikin penipuan tuh. Itu menyelamatkan jadi menyelamatkan. Betul, kemaslahatan. Baik. Itu Bang Melki. Dan juga Bang Melki Apa yang tuh? harus diperhatiin, diingat nih Bun, hati-hati dengan ghibah. Karena dosa ghibah ini kedudukannya jauh lebih berat daripada zina. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kalau zina kita bertobat, misalkan na'udzubillah ada orang yang berzina, dia bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah langsung hapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau ghibah, bukan hanya kita minta maaf kepada Allah, tapi kita juga harus minta maaf dengan orang yang kita ucapkan, yang kita ghibahin itu. Jadi hati-hati, semua sama ada gibah, pertanggungjawabannya. Jadi udah jelas ya hari ini antara gibah dan curhat. Gibah itu hati-hati, dosanya sangat besar juga. Kalau curhat itu boleh, tapi ada batasan-batasannya. Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua ya. Amin. Udah Lisa boleh pimpin doa buat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل majalisana majalis Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyamana ayyam Rasulillah, dan hari-hari kami seperti hari-hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh manfaat ya Allah, jauh daripada madarat ya Allah. Hindarkanlah kami daripada perbuatan dosa. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Arohim, terima kasih Bunda yang ada di studio, dan terima kasih juga bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau menyaksikan kita langsung di studio, jangan lupa follow dan boleh email juga ke Instagram, DM atau email ke sini ya. Kita setiap hari Senin sampai Jumat akan hadir menemani ibu bunda-bunda semua di rumah dan di studio ini ya. Jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.